For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Widiana Harahap, NIM 17201087, Nur Hafifah, NIM 1720100110, Wafidatun Nur, NIM 17201047. Adapun tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi kurikulum dosen pengampu Ibu Dr. Haja Aspiati SPD MPD. Pembahasan kami tentang inovasi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Sebelum ke pembahasan, saya akan berikan motivasi tentang prinsip, di mana ini adalah gambaran yang saya ambil prinsip hidup yang bunyinya, Allah tak akan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan mata yang hampir saja menangis lalu kau buat bahagia. Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang yang baik meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain. Itu hanya sebagai gambaran prinsip, yang dimana tujuan prinsip ini adalah untuk mengarahkan mencapai tujuan secara benar atau sungguh-sungguh. Selanjutnya, pembahasan inovasi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Sebelum ke pembahasan prinsip-prinsip, ada baiknya kita mengetahui inovasi itu apa. Nah, jadi pengertian inovasi itu adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak atau perubahan. Kemudian, kita harus mengetahui kurikulum itu apa. Jadi, pengertian kurikulum merupakan standar tindakan yang harus dilakukan pendidik dan peserta didik. Kurikulum harus mampu menanggapi keadaan, membangun karakter, mengumpulkan pengetahuan, dan mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan harus dirancang dan diformat ulang, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu 10-20 tahun ke depan. Kurikulum juga meliputi dunia yang sekarang, dunia nyata, dan dunia yang akan datang. Kurikulum yang menyahuti pertanggungjawaban bagi perancang kurikulum. Orientasi kurikulum yang integratif mampu memenuhi kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi manusia. Pengertian kurikulum yang di atas menjelaskan bahwa kurikulum yang diberikan kepada peserta didik meliputi aspek dan kondisi. Aspek yang dimaksud adalah pembelajaran yang diprogram dan yang tidak diprogram. Peserta didik diberikan acuan, prinsip-prinsip, landasan-landasan yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan. Prinsip yang dimaksud ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan, dan ada yang dituliskan, juga ada yang tidak dituliskan. Dalam hal ini, setiap hal yang menyangkut sikap, tingkah laku, motivasi, dan kemauan peserta didik tidak dituliskan dalam rencana pembelajaran. Setiap prinsip tersebut telah disepakati sehingga prinsip tersebut tidak akan hilang sekalipun tidak dapat dilihat. Nah, setelah kita mengetahui inovasi dan kurikulum tersebut, kita ke pembahasan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, di mana secara gramatikal prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, dan yang harus diperhatikan. Memiliki sifat prinsip, yaitu mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui suatu prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu dan bersifat mengatur yang aturannya harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan
kurikulum, yang terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Nah, jadi penjabaran di atas dapat kami simpulkan, pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, dilihat dari segi aspeknya, ada dua prinsip, yaitu yang pertama, prinsip umum, yang kedua, prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. Menurut Omar Hamalik, terdapat 8 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Yang kelima, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Dan yang kedelapan, prinsip mutu. Selanjutnya, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi pengalaman belajar, dan penilaian sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media atau alat pembelajaran. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.